warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikoners, kembali lagi bersama Bella di Fotokopi Ngobrol Foto dengan secangkir kopi. Ngopi dulu. Oke guys, kali ini aku udah ada di Fotokopi dengan tamu yang spesial. Karena kali ini pasti bahasanya bakal beda lagi, karena kemarin kita udah bahas tentang newborn sampai ke teknik-teknik dasar fotografi juga. Dan kali ini kita bahas tentang komunitas, salah satu komunitas yang ada di Jogja. Tepatnya itu sebenarnya ada di Indonesia, ada di banyak daerah, cuman kita akan fokusnya di komunitas yang ada di Jogja, yaitu komunitas Fuji Guys Indonesia, yaitu salah satu komunitas fotografi untuk para pengguna kamera mirrorless Fujifilm. Dan Fuji Guys Indonesia itu sendiri telah hadir di beberapa daerah, diantaranya yaitu ada di Jogja, Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Bandung, dan lain-lain. Kali ini aku udah bersama dengan Mas Nur Syahid Firdaus Yunus atau akrab disapa Mas Sahite, merupakan ketua komunitas Fuji Guys Jogja. Beliau juga aktif sebagai fotografer beauty portrait. Nah, ada Mas Sahite ya, Mas? Halo. Halo Mas Sahid. Ya, kali ini aku bakal ngajak ngobrol Mas Sahite. Untuk kali ini mungkin aku bakal lebih fokus ke komunitasnya dulu ya, Mas. Ini kan nanti kita bakal bahas banyak hal ya, nggak sekedar cuma tentang komunitas sendiri, tapi juga tentang fotografi, terutama di beauty portrait yang emang Mas Sahite lebih fokus di situ juga ya. Senang di hobi itulah. Iya, sebelum kita mulai kita ngopi dulu, Mas. Oke, ngopi lagi kita. Iyalah, kita kan ngobrolin foto sambil fotokopi. Sambil minum secangkir kopi. Kopinya enak banget ini. Bikinannya spesial, Mas, ini. Oke, terima kasih kopinya. Ada ramuannya. Ramuan khusus ya. Ramuan khusus. Nih, Mas, Fuji Guys Indonesia udah ada di banyak kota nih ya. Iya, di kota. Nggak cuma ada di Yogyakarta aja, tapi memang Mas Sahite ini adalah ketua komunitas yang di Jogja. Itu udah ada sejak kapan sebenarnya? Kebetulan waktu itu 2016 ya. 2016 itu sebenarnya sebelum ada Fuji Guys, di Jogja sendiri sudah ada komunitas ya. Jadi itu namanya Fujiner sama Fujiholic gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu, Fujiner itu mereka pada sibuk sendiri-sendiri. Kemudian saya pindah ke Fujiholic. Setelah Fujiholic itu dihandle salah satu toko ya, Fujiholic. Kemudian Fujiholic melebur ke Fuji Guys Indonesia. Itu tahun 2016 tahuku. Karena waktu itu saya juga belum join ya, saya cuma masih senang ikut-ikutan pakai kamera Fuji gitu kan, tapi belum di komunitasnya. Saya cuma ikut acara-acara aja. Kemudian untuk 2017 itu ada acara Fuji Guys ID ya, Fuji Guys yang pusat. Setelah kita melebur ya, kita ada acara perdana itu di Hotel Insight by Melia itu loh. Di Jogja. Yang di mana? Deket Tajem ya. Nah, Tajem, tahu ya? Itu Lotte Mat. Di situ itu kan ada samping, itu event perdananya. Kemudian setelah itu ulang tahun Fuji Guys pertama ya, itu 2017. Cuma saya tanggalnya nggak hafal banget ya, karena saya juga sebagai peserta ya kan. Nah, itu foto street di Malioboro. Kemudian setelah itu berjalannya waktu mungkin setahun saya sebagai peserta dan juga tidak kenal dengan pengurus lama ya. Itu sepertinya ini tidak ada kegiatan yang berarti gitu loh. Nah, kemudian mulai tahun 2017 ya, 2018 ya, saya dipercaya teman-teman untuk bikin acara, atau istilahnya sebagai ketua tidak resmi lah sebenarnya gitu kan, karena nggak ada yang ngurusin kan. Nah, saya sebagai ketua untuk ngurusin itu. Kemudian pada tahun 2018 bulan Maret kalau nggak salah ya, Maret atau Oktober ya, itu Fuji Guys pertama kali, karena waktu itu
tak ulang ya, karena waktu itu saya yang handle pertama ya, dan yang lampau saya nggak tahu gitu kan. Nah, saya menghandle pertama itu event perdana Fuji Guys 2018 ya, bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, itu untuk nyari sesama pengguna masih susah banget gitu. Jadi waktu itu kita kebetulan temanku ya, itu kan buka kafe baru itu di daerah Kauman ya, itu ada namanya Company Cafe. Nah, itu event perdana Fuji Guys yang menyupport Company Cafe itu ya. Kita waktu itu nyari bukan target ding, nyari teman-teman sama pengguna itu ngumpulin susah. Belum Waktu tahu ya. karena waktu itu kita target sebenarnya cuma 25 orang ya. 25 orang aja kita yang pemakai Fuji sendiri aja mungkin sekitar 17 ya. 17 yang 5 itu tambahan dari teman-teman yang kenal aja circle ya, dengan merek yang berbeda-beda gitu loh. Masih ada campuran ya. Itu event perdana ya. Setelah event perdana terus kan dilombakan ya, pada upload. Terus setelah pada upload kita tahu kan, oh itu pakai Fuji. Terus ketemu orang-orang ditanya pakai apa, itu Fuji gitu kan. Pas event-event gitu akhirnya kita sedikit-sedikit masukin ke dalam grup yang jadi satu di Fuji Guys itu. Berarti emang aslinya 2016 sudah ada, cuma dulu grupnya itu waktu belum ada WA, belum pada di WA. Grupnya di Line. Iya, di Line masih rame kan. Terus mulai aku mengurusi itu grupnya bikin di WA karena lebih familiar ya. Lebih dekat. Jadi kalau aku sendiri istilahnya membantu ngurusin lah, atau ngurusin teman-teman sebagai sesama pengguna Fuji Film yang mulai 2018 itu. 2018. Berarti kalau untuk Jang Jogja sendiri itu emang apa, sebelumnya waktu 2018 sebelum masuk mengurusi itu belum ada yang khusus Jogja? Udah ada, cuma pengurusnya pada nggak aktif. Iya. Berarti emang dari 2016 sebenarnya sudah ada. Cuman belum aktif itu. Jadi waktu itu ada transisi lah dari pengguna mungkin Fujiner, Fujiholic, akhirnya dilebur jadi satu gitu. Meskipun sekarang Fujiner sendiri ada, cuma sudah tidak aktif. Kayak gitu. Berarti emang komunitas khusus yang terkhusus pengguna Fuji Film. Fuji Film itu. Kalau untuk karena berdirinya dari 2016 dan ternyata tuh udah ada di beberapa kota itu ya Mas. Itu tuh sebenarnya apa sih yang melatar belakang yang menginspirasi adanya komunitas ini? Itu rasa senasib dan seperjuangan. Senasib dan seperjuangan. Maksudnya gini, jadi ketika kita motret ya, zaman dulu itu kan yang mirrorless ya belum banyak banget gitu kan. Akhirnya kita mereknya sama, itu mereknya mungkin banyak yang DSLR ya waktu itu ya. Jadi kita senasib seperjuangan kan. Yuk kita kumpul aja, maksudnya ini pengguna kamera baru gitu kan. Nah, akhirnya ngumpul sedikit nginvite teman-teman. Nah, sampai sekarang udah banyak gitu loh, meskipun tidak semua aktif gitu kan. Jadi awalnya seperti itu. Jadi, latar belakangnya ya senasib seperjuangan lah. Emang sambil buat sharing juga ya komunitasnya kan. Mungkin kalau misal dari kamera DSLR dengan Fuji Film itu juga berbeda. Berbeda betul. Terus, bukan tata caranya ya, apa namanya, pengaturan pengoperasionalnya. Gitu. Jadi di situ emang komunitasnya sebagai istilahnya menurut saya waktu itu komunitas baru lah, ya kan? Karena lainnya udah ada komunitas banyak kan. Nah, ini komunitas baru dan kamera baru juga kan. Karena waktu itu kan 2015-an apa ya, itu kan Fuji Film mirrorless baru masuk kan. Nah, kayak gitu. Jadi memang waktu itu butuh teman banyak gitu loh, untuk senasib gitu kan. Perjuangan latar belakangnya seperti itu. Latar belakangnya seperti itu. Nah, di dalam sebuah komunitas Fuji Guys Yogyakarta ini sendiri tuh seperti Mas Sahite tadi bilang kan ada beberapa event yang diadakan. Nah, kegiatan-kegiatan apa aja sih selain event mungkin motret atau lomba itu apa aja gitu yang ada? Kalau kegiatannya biasanya kalau nggak motret ya ngopi bareng ya, kayak fotokopi juga kan. Ngobrolin foto sambil ngopi juga ya. Foto sambil ngopi, terus kemudian mungkin workshop atau kelas. Betul. Oke. Berarti selain workshop, terus juga biasanya juga ada foto-foto hunting gitu ya? Hunting biasanya kemana itu Mas? Kalau di Jogja sendiri tuh? Kalau hunting itu tergantung ya. Kalau kita istilahnya kalau yang untuk hunting model ya, hunting model ya tetap di Jogja sendiri. Kadang ya
outdoor, indoor, atau kalau yang sekarang kan trennya ke kafe-kafe ya. Iya. Nah itu lebih menarik gitu loh, karena kita juga nggak kepanasan, bisa sambil nyantai-nyantai kan, ngopi-ngopi ya itu. Karena kadang, Ada AC, karena gini loh, mereka itu ngumpul udah seneng gitu loh. Kadang motonya itu nomor kesekian gitu lah, penting kumpul temen-temennya sharing-sharing gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi ini lebih ke komunitas rata-rata sebagai hobi juga apa emang ada yang sebagai profesi fotografer asli gitu? Kalau awal-awal yang saya data ya, bukan saya data, maksudnya yang awal-awal mereka pada gabung itu awal-awal beberapa itu pada hobi atau baru belajar gitu loh. Iya. Terus mungkin setelah mereka di komunitas 1 atau 2 tahun atau 3 tahun lah, mungkin mereka merasa udah bisa atau saya anggap sudah lulus gitu loh. Nah mereka pada nggak aktif, mereka udah mulai fokus jadi fotografer wedding atau fotografer katalog gitu kan, atau memang niat mau jadi fotografer gitu loh. Tapi walaupun maksudnya nggak aktif di komunitas, at least ternyata komunitas ini juga membawa dampak baik ya, membawa dampak buat baik. Si peserta, Betul. anggota komunitasnya sendiri. Gitu. Karena dengan Nah, kalau misal dari tadi Mas Haita juga menceritakan kalau sebenarnya itu sebelum 2018 ini sempat nggak aktif ya, iya, nggak aktif. itu. Apa yang memutuskan Mas Haita itu dan komunitas itu terus jadi aktif nih di karena mungkin gini ya, ketika saya ketemu teman-teman yang satu frekuensi gitu kan, nah mereka lebih cenderung hobi kan, dan mereka senang kumpul, dan mungkin ya itu karena sudah satu frekuensi, akhirnya yuk kita bikin acara, bikin kumpul, akhirnya lama-lama kita bikin acara, terus di komunitas lain mungkin lihat lah, loh kok dia aktif dan rajin gitu kan. Nah itu juga bisa mempengaruhi, oh ternyata mereka kompak gitu loh. Nah kayak gitu, akhirnya yang belum punya atau yang udah punya oke lah mau ikut join gitu kan, karena merasa oh temennya banyak juga gitu loh. Ada ini juga ya Mas, mencari relasi dari berbagai macam, maksudnya para anggotanya itu kan dengan berbagai macam background, pikirannya berbeda-beda, jadi ada karena relasi. Menurut saya ya dengan hobi yang sama menyatukan mereka yang berbeda-beda kan. Betul banget itu. Mungkin ada yang baru kuliah atau baru SMA gitu kan, atau ada juga yang dosen-dosen juga gabung di situ gitu loh. Karena mereka siapa tahu dia bisa sharing-sharing juga kan, seperti itu. Istilahnya ya tukar pengalaman lah. Jadi kalau di sini kita nggak ada suhu di antara kita gitu loh. Suhu di antara kita, jadi semuanya sama ya. Semua sobat, kita saling belajar bareng-bareng. Kita sobat Fuji guys gitu. Jadi bukan ada suhu atau senior, nggak ada. Ya udah kita intinya belajar bareng gitu kan. Yang pintar ya ngajari, yang nggak pintar ya mau belajar gitu kan. Ya, karena di situ banyak workshop atau banyak kelas yang bisa kita ikuti untuk dipelajari kan. Nah seperti itu. Nah sejauh ini kalau aku lihat dari Instagramnya Mas Haita juga itu kan ada beberapa poster event-event juga ya Mas, jadi foto-foto di mana-mana gitu. Nah itu apakah sejauh ini ada target atau pencapaian yang udah dicapai dengan komunitas? Target dari sini ya. Kalau saya targetnya untuk ke depan itu tambah banyak pengikutnya, tetap aktif gitu kan, dan mereka tetap membawa manfaat bagi mereka sendiri dan juga buat komunitas gitu loh. Jadi istilahnya tidak hanya mencari keuntungan di komunitas, tapi bisa bareng-bareng lah gitu loh. Karena kan sebelum masuk biasanya juga saya tanya motivasinya apa gitu kan. Karena kalau motivasinya cuma cari keuntungan atau mau jualan, ya nggak usah di grup ini kan, karena ini grup hobi atau belajar bareng motret kan. Nah seperti itu. Kalaupun nantinya mendapat rezeki ya mungkin itu dari efek dari hobinya ya Mas. Iya betul. Dari hobi yang ternyata membawa rezeki karena relasi-relasi dan belajar tadi ya. Belajar bareng lah istilahnya. Belajar bareng. Terus nih jauh ini dari 2016 sampai 2023 ya sekarang ya, itu 2018 lah hitungnya ya. Oh udah 2018 ya. Oh iya saya belum tahu ya. 2016 masih jadi peserta ya. Peserta ya. 18 sampai 2023 itu berapa tahun? 5 tahun. Iya 5 tahunan ya Mas. Tahun ya. Ber5 tahun itu ada nggak sih hambatan yang Mas
Sahite pernah alami gitu untuk membuat komunitas ini aktif dan terus berjalan gitu sesuai dengan. Kalau hambatannya sebenarnya dulu ketika di komunitas waktu awal-awal berdiri ya, itu ada anggota yang bikin komunitas di dalam komunitas gitu loh. Waduh, gimana itu? Jadi kita sudah ada komunitas, terus ada salah satu Bikin circle sendiri gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka juga terkalahkan oleh zaman gitu loh. Istilahnya gini, segala sesuatu yang tidak baik akan hilang sendiri gitu kan. Jadi sampai sekarang mereka yang nggak jalan ya udah, akhirnya tetap yang masih dipercaya tetap yang komunitas kita. Ini ya. Untuk mengatasi problem-problem yang ada di komunitas itu gimana kan? Kalau kita tahu kayak komunitas itu kan terdiri dari banyak orang dengan berbagai karakter, latar belakang, pasti ada sesuatu yang mungkin problem muncul, hambatan-hambatan yang muncul. Nah, Mas sebagai ketua komunitas sendiri itu menghadapinya gimana, Mas? Mungkin lebih ke pendekatan personal gitu ya. Jadi mungkin kita kayak mau negur gitu nggak usah di grup atau apa gitu kan. Mungkin kita japri atau tapi ketika sudah kebangetan ya udah kita tegur di grup gitu loh, karena itu udah melewati beberapa kali pendekatan dan peringatan kan kayak gitu. Tapi selama ini mungkin dari anggota-anggota itu meskipun mereka nggak aktif, mereka itu tetap stay dan nggak keluar kemana, nggak keluar grup gitu loh. Ya cukup mereka memantau aja, tapi itu tidak masalah gitu loh, karena memang mereka juga tidak bikin masalah. Dan di sisi lain mereka mungkin kita ngerti sendiri ya, mereka punya kesibukan lain kan, dan mereka nggak bisa aktif gitu kan. Jadi ya udah biarin, kita nggak mengeluarkan atau negur apa, biarin aja gitu loh, karena memang kita ngerti namanya juga hobi, nggak bisa dipaksa kan. Nah kayak gitu. Hobi namanya hobi kan, kita lakunya waktu luang ya, bukan disempet-sempetin ya. Dan juga gini, komunitas ini kan cuma untuk seneng-seneng, ajang kumpul gitu loh. Jadi kita nggak begitu serius gitu loh di komunitas itu kan. Yang penting kita udah motret bareng, seneng gitu. Dan banyak teman, banyak saudara lah gitu kan. Banyak saudara, gitu. Banyak relasi, semakin banyak apa ya, jadi nggak seperti organisasi serius gitu pakai ADART apa gitu loh. Nah itu kan dulu sempat ada wacana ADART, ada wacana ada KAS, ada apa, tapi setelah dipikir-pikir itu malah menimbulkan kecurigaan kan. Makanya ya udah, kita nggak usah ada uang kas, nggak ada apa-apa. Ketika mau event misalnya butuh support atau apa, ya udah kita patungan bareng, acara bareng gitu kan, karena juga setelah selesai ya udah selesai gitu kan. Jadi nggak ada kecurigaan uangnya di mana gitu kan. Masih sisa berapa? Kayak gitu kan. Kasnya kemana gitu. Uang recehan gitu kan nanti bisa jadi masalah kan. Iya bener banget gitu. Ini. Apalagi ini komunitas sebagai hobi karena dulu itu beberapa kali udah ada yang usul bikin kas dan lain-lain, tapi setelah tak pikir, wah cuma uang recehan nanti bikin ribet kan. Ya udah kita jalan aja mau event. Siapa yang slow ya jalan gitu kan. Kalau nggak ada waktu ya nggak usah event dulu gitu kan. Iya, takutnya malah jadi membebani. Syukur ada sponsor atau. Iya, bener. Ngomongin tentang tadi event yang akhirnya tuh nggak ada kas, nggak ada ADART. Akhirnya kalau ada event ya udah jalan, siapa yang mau ini. Nah itu gimana Mas perencanaannya buat bikin event hunting foto gitu sampai akhirnya? Kita biasanya gitu. Mungkin nggak pernah jauh-jauh hari gitu loh. Kadang spontan gitu loh. Kita biasanya bisa di grup, yuk bikin acara gini gitu kan. Terus setuju ya udah kita ngitung segini, ya udah kita ngelis absen aja gitu loh. Ngelis absen ya udah biaya segini udah jalan gitu loh. Jadi nggak perlu nggak perlu dibikin ribet lah. Berarti langsung ini ya, siapa yang mau ikut ya udah ikut aja gitu kayak kan gitu. Ya. Kebanyakan kayak gitu. Jadi ya intinya lebih simpel aja gitu. Terus nih Mas, Fuji Guys nih hadir di beberapa kota-kota besar di Indonesia sebagai brand community. Aspek dan perencanaan apa saja yang membuat Fuji Guys Jogja ini tuh masih aktif sampai sekarang gitu? Kalau mungkin menurut saya itu mungkin kotanya lebih kecil ya. Satu kotanya lebih kecil, support banyak gitu loh. Maksudnya kita banyak menjalin relasi dengan berbagai orang kan. Nah mereka mungkin lebih percaya dengan komunitas Fuji Guys ya, karena mereka melihat portofolio ke belakang kan, oh ini banyak aktif, banyak teman-teman yang suka motret gitu kan. Jadi ketika mereka support pun mereka dapat feedback ya. Contohnya ketika ada kafe baru ya, pengen bikin acara, mereka kan
mungkin lihat dari beberapa komunitas kok ini aktif ini enggak gitu kan. Kita kan punya foto-foto, oh ini aktif berarti oke, dia nyupot pun dengan senang hati gitu. Secara nggak langsung dapat exposure juga ya dari komunitasnya ya Mas. Maksudnya kita mendapatkan kepercayaan gitu loh. Karena dari portofolio yang lalu kan sudah bisa dilihat kan, oh ini komunitasnya jelas, ada orang-orangnya nggak fiktif dan aktif gitu kan, kayak gitu menurutku. Ya paling penting berarti orang-orang di dalamnya juga ya, di dalamnya. Kedekatannya juga ya Mas, keanggotaannya. Kalau sama-sama pada mau maju bareng, maksudnya dalam artian sama-sama mau yaudah ayo bareng-bareng ngelakuin. Lebih cenderung ikatan emosionalnya kuat lah, atau jadi kompak gitu. Iya benar. Kalau menurut Mas Sahite nih, bagaimana antusiasme dari para fotografer kalau misal ada event-event yang udah dibikin sama komunitas Fuji Guys Jogja nih, antusiasme dari fotografernya itu gimana nih? Kalau dari sejauh ini? Kalau dari antusiasme khususnya teman-teman pengguna Fuji ya, mereka ketika kita contohnya ada event next time nih, tapi kita belum ada flyer, belum apa gitu, kita udah spill judul eventnya aja gitu kan. Nah mereka udah pada nanya kapan di mana gitu kan. Nah kadang sebelum ada iklan itu mereka udah ngelis absen karena udah tahu tanggalnya kan, dan ada yang mengosongkan jadwal gitu loh. Tapi kalau dari event yang diadain dari Fuji Guys Indonesia sendiri, apakah harus banget pakai Fuji atau orang dengan kamera brand lain itu boleh ikut juga gitu? Oke, jadi untuk event yang dari Fuji Guys sendiri ya, kalau terutama ketika kita event itu yang sifatnya umum ya, sifatnya umum tapi yang organize Fuji Guys sendiri, itu brand lain masih bisa ikut. Kalau misal ada yang pemula gitu, itu boleh juga gabung ya Mas ke Fuji Guys gitu? Boleh. Nggak harus yang udah mahir foto, asalkan? Karena semua itu berasal dari pemula semua kan? Iya benar. Karena lama sering belajar lah, sering motret, akhirnya kan nggak jadi pemula lagi kan? Akhirnya semua yang pakai baru dihitung pemula gitu. Terus keuntungannya tuh apa Mas? Keuntungan buat member Fuji Guys Indonesia? Keuntungannya satu, banyak teman. Ya pasti. Banyak rezeki lah. Dan yang paling keuntungannya yang utama ya tadi tuh teman banyak kan. Dan misalnya butuh sesuatu bisa share grup, tanya atau apa, pasti yang tahu jawab gitu loh. Iya betul. Agak gitu. Sharing-sharingnya ada. Misalnya butuh sensor, misalnya mau bersihin kamera gitu, di mana? Nah, nanti pada tahu. Jawab, gitu. Kalau tanya ke orang lain yang awam mungkin pada nggak tahu kan? Tahu. Kalau di grup gampang kan? Kalau nggak misalnya pengen beli kamera second karena mungkin di situ ada juga lensa second gitu kan. Itu kalau hari Jumat gitu. Kita kasih kesempatan jual beli gitu loh. Oh, ada jadwalnya ya, Mas? Cuma hari Jumat. Cuma ya yang mau menawarkan atau membeli nanti transaksinya japri aja, baik itu jadi atau enggak gitu kan. Yang penting menawarkan harga berapa, nanti hubungi sendiri gitu loh. Berarti di grup ya? Di grup WhatsApp itu kalau misal katakanlah aku sebagai anggota atau member Fuji Guys mau jual kamera nih, di situ aja masukin di grup, ini harganya segini-segini, siapa yang mau japri nanti gitu. Hubungan sendiri kan. Iya. Jadi jangan di share di grup tawar-tawar menawar, nggak, itu nanti dikira lelang kan. Iya pada tahu lagi ya. Terus berarti kalau misal kayak gitu cuma hari Jumat aja. Emang diperbolehkan hari Jumat ya, biar nggak. Karena kita ngikutin yang di pusat. Di di pusat lebih cenderung ke Telegram ya. Ya kita di WA aja. Karena ketika awal-awal di Telegram sosialisasi orang-orang khususnya Jogja untuk di grup Telegram itu susah banget. Mereka tetap milih di WhatsApp aja udah aman gitu. Karena lebih jauh pada buka WhatsApp nggak sih kalau daripada dan Telegram. Mungkin lebih familiar aja gitu kan. Bener. Seperti itu. Berarti pusatnya itu di Jakarta? Di Jakarta itu sendiri. Keuntungannya itu tadi guys, kalian kalau misal mau saya ngopi dulu ya? Ya boleh Mas. Oh iya nih, agak aus juga ya. Ngopi dulu. Silakan. Memang namanya ilmu itu bisa kita dapat dari mana aja, itu contohnya ya. Karena emang ini sedikit cerita, ada teman aku juga yang salah satu dia sebenarnya bukan fotografer, tapi karena dia hobi ngefoto, dia mencari relasi yang bisa foto. Pada akhirnya sekarang
fotografi itu menjadi salah satu ladang profesinya. Iya, salah satu Seperti profesinya gitu. Ya itu bisa jadi contoh kalau misal pada mau masuk komunitas Fuji Guys itu. Nanti bisa ikuti Instagramnya ya, Fuji Guys ID Yogyakarta. Terakhir nih, harapan Mas Sahite untuk komunitas Fuji Guys Indonesia apa? Harapannya ya buat teman-teman di Jogja itu tetap kompak selalu, terus dan yang kedua paling karena kita banyak dipercaya ya, banyak percaya kayak dari hotel, dari kafe atau resto untuk bikin event-event di situ, ya kita harus memegang kepercayaan itu kan, karena dengan banyaknya event atau dengan banyaknya portofolio sendiri yang di komunitas Fuji Film ya, itu secara tidak langsung kita juga banyak tawaran untuk bikin event di kafe atau di hotel gitu. Contohnya yang untuk besok ya, besok kita juga bikin event di mana, di kafe ya, itu berhadiah, terus istilahnya teman-teman aja cukup untuk beli coffee breaknya lah, untuk hadiah, untuk modal apa itu sponsor dari kafe. Kemudian yang untuk akhir bulan ya sama juga, akhir bulan dari hotel mereka menyediakan apa, coffee break tempat, karena kalau foto di hotel kan nggak sembarangan bisa kan, Jen. Kita boleh foto di situ dan kita explore tempat yang bagus di situ juga kan, untuk pemotretan dan untuk cari portofolio foto yang bagus juga gitu loh, seperti itu. Oke Sobat Ikoners, tadi itu kita udah ngobrol-ngobrol banyak bersama Mas Sahite tentang komunitas Fuji Guys Indonesia, khususnya yang ada di Jogja ya Mas. Ya. Kita nggak berhenti sampai sini aja nih, nanti kita bakal ngobrolin lebih dalam mengenai Mas Sahite yang ternyata hobi fotonya itu ada salah satu yang lebih cenderung, apa sih kok cenderung? Spesifikasi. Aduh bahasanya susah. Spesifikasi di beauty portrait ya. Nah nanti kita bakal bahas seperti apa. Sebelum kita tutup, ngopi dulu. Cheers dulu. Cheers. Ngobrol tuh harus ada minumannya, iya, betul. Biar nggak seret. Oke Sobat Ikoners, terima kasih banyak udah mengikuti Bella di Fotokopi episode kali ini. Jangan lupa nonton episode selanjutnya karena kita bakal membahas lebih dalam tentang beauty portrait bersama tentunya narasumber kita, yaitu Mas Sahite. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bella pamit undur diri. See you.